Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan tes TIU tentang hitung cepat. Masuk ke soal nomor 16 ya. 24,054 dibagi 0,06 sama dengan, pilihannya A sampai dengan E seperti ini ya. Kalau soal-soal seperti ini kita selesaikan dengan cari pendekatannya saja ya. Kita buat pendekatan. Caranya saya tulis ulang dulu ini. 24,054 dibagi dengan 0,06. Biar mudah, keduanya kita kalikan dengan 10 boleh, 100 boleh, 1000 boleh. Tapi saya pilih 1000. Mengapa? Biar koma yang ini hilang ya. Caranya seperti ini. Posisinya kan 24 sini. 0,054. Kalau saya kalikan dengan 1000, komanya bergeser sebanyak 3 angka karena 1000 nolnya 3, 1, 2, 3. Sehingga komanya menjadi hilang. Menjadi 24.054. Sementara 0,06 juga harus dikalikan dengan 1000 karena kita memilih perkaliannya 1000. Ini bergeser 3 juga. 1, 2, 3. Karena di sini kosong, kita kasih beri angka 6. 0 ya, berarti menjadi 60. Nah, 24.054 dibagi 60. Kita buat pendekatan saja. 24.000 kalau dibagi, ini kita hiraukan dulu sementara. 24.000 dibagi dengan 60 hasilnya kan 400. Ya kan? 400. Berarti jawabannya ya 400, sekian. Karena 6 kali 4 kan 24. Kemudian nolnya 3 loh, 24.000. Jadi jawabannya jelas yang D 40,9 karena di sini pendekatan kita sudah ketemu 400, sekian. Berarti yang D 400,9. Seperti itu cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal nomor 12. 175 kali 12 dibagi 21,44 dikurangi 7,5. Perhatikan, yang perlu kita selesaikan dulu adalah yang pengurangan ini dulu. 21,4 dikurangi dengan 7/5. 21,4 saya tulis ulang, dikurangi 7/5. 7/5 kan 7 bagi 5 ya. Gini kan? Oh, saya ulangi lagi gini. 7 bagi 5. 7 bagi 5. 7 bagi 5 kan 1. 1 kali 5, 5. 2. Tambahin 0, sini koma. 20 bagi 5, 4. 4 kali 5, 20 ya. Gini ya, berarti jawabannya di sini 7 bagi 5 itu, 7/5 itu 1,4. Sehingga 21,4 dikurangi 1,4 berarti tinggal 20. Berarti nilai ini sama dengan 20 kan? Berarti menjadi 175 dikali 12 dibagi 20. Dibagi 20 saya buat per saja gini, per 20. Biar mudah, 12 dan 20 ini sama-sama bisa dibagi dengan 4. Saya bagi dengan 4, hasilnya 3. Saya bagi dengan 4, hasilnya 5. Sementara 175 ini langsung bisa dibagi dengan 5 kan? 175 dibagi 5, hasilnya adalah 35. Tinggal tersisa 35 dikali 3. Nah, 35 kali 3 itu 105. Selesai. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Seperti itu. Lanjut kita di soal nomor 13. 85% dikurangi 25% ditambah 1,25 dikurangi 31/4 sama dengan, pilihannya A sampai dengan E seperti ini. Oke. Saya tulis ulang di sini 85% ya. Kemudian dikurangi dengan 25%. Kemudian di sini ditambah 1,25 dikurangi 31/4. Ingat, nilai 1/4 itu kan nilainya sama dengan 0,25. Ya kan? Berarti 31/4 itu nilainya sama dengan 3,25. Langsung saja tulis di sini 3,25. Gini ya. Kalau sudah seperti ini, lihat di sini. Karena di sini pengurangan, penjumlahan, dan pengurangan bisa langsung kita kurangi dulu. 85% dikurangi dengan 25%. Hasilnya adalah 60% dari sini. Nah, 60%. Kemudian 1,25 dikurangi 3,25 sama dengan negatif 2. Gini kan? Nah, dari sini ingat 60% biar mudah kita jadikan 60/100.
dikurangi 2. Ini ada, kalau sudah seperti ini bisa kita buat menjadi pecahan desimal ya, karena jawabannya kan pecahan desimal ya. 60 per 100. Cara mangkok ya, 60 dibagi 100, nolnya kan 200, berarti mangkoknya kasih 2. Nah, gini. Ini koma, ini 0. Berarti 60 per 100 itu 0,6. Ya. 0 ini nggak usah ditulis lagi, nggak apa-apa, karena ada di belakang koma ya. Dikurangi dengan 2. 0,6 dikurangi 2. Berarti hasilnya pasti negatif 1,4 gitu. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya di soal nomor 14. Jika R dalam kurung Y dikurangi 2 sama dengan B, maka Y sama dengan, ini tanpa angka ya, ini hanya permainan rumus saja ya. Kita coba lihat di sini. Saya tulis R dalam kurung Y dikurangi 2 sama dengan B. Ya, gini kan? Yang ditanyakan di sini adalah nilai Y. Maka Y sama dengan, berarti R-nya kita pindah ke ruas kanan. Berarti Y dikurangi 2 sama dengan, karena di sini perkalian pindah ke ruas kanan menjadi pembagian B per R. Nah, ini 2 ya. Kemudian Y-nya, nah angka 2 ini karena negatif, pindah ke ruas kanan berarti menjadi penjumlahan B per R ditambah 2. Inilah nilai Y sama dengan B per R tambah 2. Tapi di pilihan jawaban ternyata nggak ada B per R tambah 2, maka kita harus selesaikan lagi. Caranya, kita samakan penyebutnya menjadi R ya. Lihat di sini. Ini sudah penyebut R. Agar 2 ini berpenyebut R, maka kita kalikan R. 2R kasih R. Karena R per R kan sama dengan 2, ya kan? Saya tambah 2R per R, gitu ya. Sama dengan, berarti B ditambah 2R per R. B ditambah 2R per R. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu ya. Soal seperti ini kalau kita tidak terbiasa karena tidak bermain angka, hanya permainan konsepnya, kalau nggak terbiasa kita bisa kesulitan. Padahal ini adalah kategori soal yang sederhana. Misalnya gini saja. Ini kan bisa diumpamakan sebagai angka ya. Misalnya di sini saya buat angka 5, kemudian di sini ada angka 7 dikurangi 3 sama dengan, ini kan 4 kali 5 berarti 20. Maka 7 dikurangi 3 itu nilainya kan 5-nya harus pindah ke ruas kanan menjadi 20 per 5. Nah, 7 kurangi 3 kan 4. 20 per 5, 4. Seperti itu ya. Kalau kesulitan bisa merubah huruf-huruf ini, angka menjadi angka ya, biar mudah ya. Gitu. Berikutnya di soal nomor 15. 1 per 2 ditambah 4X sama dengan 10. Maka nilai X adalah 1 per 2 ditambah dengan 4X sama dengan 10. Maka nilai 4X di sini, ini kan penjumlahan. Pindah ke ruas kanan berarti menjadi pengurangan. 10 dikurangi setengah. Ya, 10 dikurangi setengah. Artinya menjadi 9,5 kan? Atau bisa gini saja. Ini kita samakan penyebutnya 2 biar nggak bingung. Di sini menjadi 20 dikurangi 1 ya. Menjadi 19 per 2. Jadi 4X itu nilainya 19 per 2. Mengapa? Dari mana kok 20 di sini? 20 itu karena di sini adalah 10. Mau saya buat dengan penyebut 2, maka yang bawah dikasih 2, yang atas dikali 2. Gitu ya. Berarti di sini 4X kan nilainya sama dengan 19 per 2. Kemudian nilai X, nah berarti 19 per 2 ini saya bagi dengan 4. Karena di sini 4 kali X pindah ke ruas kanan menjadi pembagian kan. Biar mudah, maka ini kita ubah menjadi perkalian. Caranya, 4 ini kan sama dengan 4 per 1. 4 per 1 kan juga 4, boleh kan? Berarti ini dibalik posisinya, 1 menjadi di atas, 4-nya menjadi di bawah. Berarti menjadi 19 per 8. Gini, pilihan jawaban yang
D. Seperti itu ya caranya mengerjakan tes hitung cepat bersama klub matematika ya. Soal berikutnya di nomor 16. Jika R ditambah S sama dengan 100 dan R per S sama dengan 1/4, maka R dikurangi S sama dengan, oke, di sini yang diketahui adalah R ditambah S. Nilainya adalah 100. Kemudian yang diketahui berikutnya R per S di sini sama dengan 1/4. Maka kalau pernya saya ganti dengan perbandingan, R banding S itu kan sama dengan 1/4. Ya, gini. Di sini yang diketahui kan R tambah S. Saya tulis R tambah S. Diketahui jumlahnya adalah 100. Sementara bentuk perbandingannya R-nya 1, S-nya 4, maka R tambah S sama dengan 5. 1 tambah 4 kan 5. 5 menjadi 100 di sini kan dikali dengan 20. Sehingga nilai R berapa? Ya kalikan saja dengan 20. 1 kali 20 ya 20. Sementara nilai S berapa? Sama juga, kalikan dengan 20. 4 kali 20, 80 gitu. Tinggal yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah nilai dari R dikurangi S. R-nya 20 dikurangi S-nya 80. 20 dikurangi 80 negatif 60 tentunya. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Berikutnya di soal nomor 17. Jika A ditambah BY sama dengan CB, maka nilai Y dalam A, B, dan C adalah, oke, yang ditanyakan adalah nilai Y. Berarti nanti kita selesaikan A ditambah BY sama dengan CB. Karena di sini yang ditanyakan Y, maka A-nya kita pindah ke ruas kanan. BY sama dengan A di sini adalah penjumlahan, pindah ke ruas kanan berarti menjadi pengurangan. CB dikurangi A. Nah, sampai sini nilai Y berapa? Nilai Y berarti B-nya di sini kita pindah ke ruas kanan karena B dikali Y perkalian, pindah ke ruas kanan berarti menjadi pembagian. CB dikurangi A dibagi dengan B. Nah, gini. Ternyata nilai ini tidak ada di jawaban, maka ini kita lanjutkan ya. Sebenarnya bentuk ini kan sama dengan CB di per B dikurangi A per B. Sebenarnya kan bentuknya seperti ini. Nah, lihat di sini ada B, ada B, maka bisa kita coret sehingga nilai akhirnya menjadi C dikurangi A per B. Ada jawaban seperti ini? Ternyata ada, yaitu pilihan jawaban yang D. Seperti itu ya. Berikutnya di soal nomor 18. Diketahui nilai A sama dengan 10 per B. Apabila nilai B dikalikan dengan 3, nilai A harus titik. Oke, kita selesaikan. Pertama, nilai A itu sama dengan 10 per B. Oke, jika nilai B dikali dengan 3, berarti ini kan hasilnya karena ini perkalian silang, A kali B itu kan harus AB. Jika B-nya dikalikan 3 berarti menjadi 3B. Berapa nilai A agar tetap sama hasilnya? Berarti di sini harus kita kalikan dengan 1/3. Mengapa? Karena 1/3 dikali 3 hasilnya tetap 1. Berarti 1/3 A ditambah 3B hasilnya tetap AB. Jadi apabila nilai B dikalikan dengan 3, maka nilai A harus dibagi 3. Pilihan jawaban yang E. Suatu misal seperti ini ya. Saya umpamakan A di sini adalah 2. Sementara 10-nya tetap. B itu nilainya adalah 5. Perhatikan. 10 ini sudah tetap ya harus ya. Kemudian B-nya saya dikali dengan 3. Berarti nilai B kan menjadi 3 kali 5, 15. Agar tetap nilainya di sini, maka 2 ini ya, maka nilai 2 juga harus kita
bagi dengan 3 menjadi 2/3. Buktikan saja. 2/3 apakah sama dengan 10/5? Sama tentunya, karena di sini 2/3 ini kalau kita sederhanakan dibagi 5, ini menjadi 2, ini 3, sama. Jadi jika B-nya dikali 3, nilai A tetap harus dibagi dengan 3. Seperti itu ya. Soal berikutnya di nomor 19. 1/X ditambah 1/Y per XY sama dengan. Oke, saya tulis ya, karena ini kecil tulisannya. Saya tulis ulang. 1/X ditambah 1/Y per XY sama dengan. Ingat di sini nilai dari 1/X ditambah 1/Y, kalau kita samakan penyebutnya ya, saya samakan penyebutnya menjadi berpenyebut X, Y, maka X bisa menjadi XY karena dikalikan dengan Y, maka atas juga harus dikalikan dengan Y. 1 kali Y sama dengan Y. Ditambah Y bisa menjadi XY karena dikalikan dengan X, berarti 1 yang ini harus dikalikan dengan X, hasilnya adalah X. Y tambah X per XY. Oke, seperti ini. X per Y biar ada ya. Ini nilai 1/X ditambah 1/Y sudah kita selesaikan tadi sama dengan Y ditambah X per XY. Perbesar XY. Biar mudah, ini kan sama dengan per 1, ya kan? Per 1. Ini nilainya itu kan sama dengan seperti ini, konsep saja ya untuk pemahaman teman-teman ya. Ini modelnya, perkaliannya adalah atas kalikan dengan paling bawah, Y ditambah X dikalikan 1, hasilnya ya tetap Y ditambah X. Per dalam kali dalam, XY dikali XY, berarti menjadi XY pangkat 2. Seperti ini. Ternyata jawabannya sudah ketemu, jawaban yang C ya. Kalau teman-teman bingung dengan cara seperti ini, gini saja. Y ditambah X per XY. Ini kan bagi per ya. Saya rubah menjadi bagi saja. Misalnya teman-teman bingung. XY per 1. Karena ini bagi, kita rubah dalam bentuk perkalian. Nilai Y ditambah X ini kan bisa dibolak-balik karena sama. Saya tulis X tambah Y juga boleh ya. Per XY. Pembagian saya jadikan perkalian dengan catatan posisinya dibalik. 1/XY. 1 pertama di bawah menjadi di atas, X-nya menjadi penyebut ya. Lihat, X tambah Y dikalikan dengan 1 ya tetap X tambah Y. Sementara XY kali XY ya sama dengan XY pangkat 2. Sama seperti itu ya. Silakan pakai yang mana ya. Yang penting bisa dipahami konsepnya. Lanjut di soal nomor 20. Di antara nilai berikut, nilai yang lebih kecil dari 3 adalah titik-titik-titik. 21/7, akar 8, 1,8 pangkat 2, 10/3, 0,3 per 0,01. Kita coba di sini. A itu kan 22/7. Kita harus ingat, nilai di bawah 22 itu loh. Ada nilai 21, kalau kita bagi 7 hasilnya sudah 3. Apalagi 22. Hasilnya jelas kalau 22 di sini hasilnya jelas 3, malah lebih dari 3. Maka jawaban A salah ya. Kalau jawaban yang B, akar 8. Akar 8 di bawahnya ada akar 4. Hasilnya 2. Kalau akar 9 atasnya hasilnya 3. Akar 9 saja itu nilainya 3. Berarti kalau akar 8 nilainya pasti kurang dari 3. Berarti lebih kecil dari 3. Yakin kita jawabannya adalah yang B. Tanpa koreksi yang lain. Sudah pasti ini. Coba 1,8 pangkat 2. Silakan dikalikan 1,8 pangkat 2. Hasilnya pasti 3, ya, lebih dari 3. Kemudian 10/3. 10/3 nilainya saya pendekatannya itu 9/3. Di bawah angka 10 itu ada angka 9. 9/3 saja hasilnya adalah 3. Apalagi 10/3 hasilnya pasti 3, jadi kan tidak mungkin. C tidak mungkin juga, D juga tidak mungkin.
Yang E0,3 per 0,01, perhatikan di sini kalau teman-teman bingung, kalikan aja keduanya dengan 100. 0,3 kali 100 menjadi 30. Sementara 0,01 kali 100 hasilnya menjadi 1. 30 per 1 malah banyak ini malah 30 lebih dari 3. Jadi di soal nomor 2 pilihan jawaban yang benar pasti pilihan jawaban yang B. Oke, demikian latihan sederhana tes TIU ya, tes SKD CPNS tentang kemampuan hitung cepat. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kunjungi juga klub berbagi dan jago trik, itu adalah channel kami yang lain. Semoga semua video kami bermanfaat. Like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.